Sekali update, YouTube Short langsung melakukan 3 perubahan besar ya teman-teman. Jadi sekali melakukan perubahan untuk YouTube Short langsung melakukan 3 perubahan dan memperbaharui 3 fitur di beranda Short. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang tiba-tiba videonya itu banyak tontonan, tiba-tiba video teman-teman itu meledak, penayangan sampai ribuan, puluh ribuan atau ratusan ribuan, berarti teman-teman sudah mendapatkan efek dari perubahan fitur short ini atau update terbaru fitur short ini. Kenapa? Karena memang iya fitur baru ini, update terbaru dari video short ini memang ketiganya menguntungkan kita sebagai sahabat YouTuber pemula yang sekarang membangun channel ya. Jadi intinya 3 fitur ini sangat mempermudah kita. Nah, apa 3 fitur yang baru dari video short sekarang ini? Jadi teman-teman simak video ini sampai habis ya. Jangan teman-teman sampai ketinggalan info ini dan melewatkan info ini. Karena ini penting dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi simak video ini sampai habis ya. Kita bahas pada update terbaru yang pertama. Oke? Nah, update pertama dari video short yaitu sekarang video short membagi fitur itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, fitur tayangan yang dilewati dan juga yang kedua yaitu fitur tayangan yang tak dilewati. Jadi sekarang ketika orang men-scroll-scroll beranda short lalu tanpa sengaja menemukan video teman-teman tapi mereka tidak niat menonton nih, tapi tanpa sengaja men-scroll-scroll, setelah itu video kita terputar 2 detik, misalkan 1 detik terputar, sebelum dia scroll lagi video kita terputar 2 detik. Nah, yang terputar 1 detik 2 detik itu langsung tercatat ke penayangan tambahan short kita ya. Jadi kalau dulu hitungannya kalau orang sudah menonton video kita sampai habis, baru penayangan kita akan bertambah di beranda short kita. Tapi sekarang tanpa sengaja saja terputar 1 detik 2 detik langsung akan masuk ke tambahan penayangan video kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang video shotnya jadi 1000, 2000, 3000 atau 4000, ya itu mungkin saja banyak orang yang tanpa sengaja lalu terputar 1 detik 2 detik, walaupun mereka tidak menonton secara penuh, penayangannya akan langsung masuk dan akan langsung dicatat oleh sistem rekomendasi YouTube Short. Jadi itu keuntungan yang pertama dari fitur penayangan yang dilewati. Nah, penayangan yang tak dilewati, ya itu maksudnya ketika orang menonton video kita secara full durasi, nah itu penayangan yang tak dilewati. Berarti mereka tidak melewatkan video kita, menonton video kita. Nah, fitur baru ini, keuntungannya apa? Penayangan yang dilewati ini, ya sekarang penayangan short kita bisa jadi bertambah banyak ya. Karena setiap orang tanpa sengaja 1 detik, 2 detik memutar video kita, itu akan langsung dicatat untuk sebagai tambahan penayangan dari video kita. Nah, yang kedua fitur terbaru dari YouTube itu yaitu sekarang YouTube telah gamblang menyampaikan di pembaharuan di update terbarunya kapan waktu terbaik mengupload video short. Nah, jadi ini. Waktu terbaik mengupload video short itu yaitu ketika jam sibuk ya. Nah, jadi ini arahan dari YouTube Short-nya sendiri ya. Kapan jam sibuknya? Yaitu antara jam 11 sampai jam 3 sore. Dan jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, ini jam sibuk ya. Kenapa dikatakan jam sibuk? Jam sibuk ketika orang beraktivitas, sibuknya dalam arti kata jam-jam ini nih orang tidak istirahat, tidak tidur ya. Kenapa tidak dikatakan pagi, jam 7 atau jam 5 pagi, jam 9 pagi? Karena waktu jam 7 pagi sampai jam 10 pagi itu, mungkin semua orang kalau untuk ibu-ibu dia sibuk mengurus mungkin rumah tangga, menyuci, mengurus anak, memasak, dan untuk bapak-bapaknya mungkin ya sibuk mau berangkat ke kantor atau segala macam. Nah, ketika sudah jam 11, itu kan sudah jam-jam ketika mungkin yang di kantor sudah berada di kantor
Dan juga untuk ibu-ibu yang beraktivitas di pagi hari, itu jam-jam ketika mereka sudah selesai masak ya, sampai jam 3 sore, itu waktu santai bagi mereka. Dan jam 7 sampai jam 10 itu ketika orang-orang sudah pulang dari kantor, kalau yang untuk kantoran ya. Intinya YouTube memberikan gambaran jam berapa rekomendasi itu bekerja, yaitu rekomendasi short itu bekerjanya ketika jam 11 siang sampai jam 3 sore, dan juga jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, itu yang kedua ya teman-teman. Secara gamblang sekarang YouTube memberikan gambaran kepada kita sebagai kreator kapan waktu terbaik untuk mengupload video short. Yang ketiga, fitur yang ketiga dari YouTube Short yaitu YouTube Short membolehkan kita mempromosikan video short kita ke platform lain seperti TikTok, Instagram, Reel, dan juga Facebook. Dan ketika kita mempromosikan video kita itu ke 3 fitur atau platform lain tersebut, itu juga akan dicatat rekomendasinya. Intinya, ketika video kita tayang di platform lain, itu juga akan dicatat sebagai tambahan untuk memperbesar rekomendasi kita di platform YouTube. Jadi ketika video kita diputar di TikTok atau di Facebook, nanti rekomendasinya akan ditambahkan ke beranda YouTube, sehingga di YouTube video kita itu akan sering tampil dan direkomendasikan di beranda-beranda penonton di YouTube. Padahal video itu diputar di Instagram misalkan, atau di Facebook misalkan diputarnya. Tapi rekomendasinya nanti akan bertambah di platform YouTube, sehingga video kita lebih sering tayang di beranda-beranda YouTube. Oke, jadi buat teman-teman, 3 fitur ini sangat menguntungkan kita. Yang pertama, penayangan yang dilewati ini. Jadi siapapun yang tanpa sengaja menonton video kita walaupun 1 detik, itu akan langsung bertambah penayangan di penayangan kita. Ketika penayangan kita itu bertambah, tentunya itu bisa menjadi daya tarik kepada penonton. Wah, ini videonya penontonnya banyak semua nih, tontonannya, penayangannya. Padahal mungkin saja itu penayangan yang dilewati. Tapi penonton kan tidak tahu. Yang jelas penonton hanya tahunya tayangan dari video short kita ini 100.000, ini 200.000, ini 300.000. Nah, itu bisa menjadi pendongkrak juga supaya video kita itu lebih cepat berkembang. Tapi dari semua update terbaru dari YouTube Short ini, semuanya untuk ketentuan monetisasi tetap pada aturan yang lama ya. Aturan monetisasinya tetap di 1000 subscriber dan 10 juta penayangan. Dan juga untuk perhitungan hasil dari iklannya atau monetisasi konten shortnya, feed shortnya tetap berhitung dari penayangan yang tak dilewati. Penayangan yang dilewati ini tidak berpengaruh kepada penambahan penghasilan kita ya teman-teman. Tetap untuk penghasilan dari YouTube Short tetap dihitung dari penayangan yang tak dilewati atau video yang ditonton oleh penonton secara full sampai habis. Oke, jadi buat teman-teman, semoga fitur ini bisa teman-teman manfaatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.